Hasil Liga Top Eropa, Real Madrid dicurangi wasit. Werner akhirnya cetak gol lagi di Liga Inggris. FIFA tolak penggunaan kartu biru. STY panggil Jai Izes ke Timnas Indonesia. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari lanjutan Liga Inggris, Liverpool bertandang ke City Ground Sabtu 2 Maret 2023 malam waktu Indonesia Barat. The Reds menang 1-0 lewat gol pemain pengganti Darwin Núñez di menit 90+9. Hasil ini semakin memantapkan posisi Liverpool di puncak klasemen. Chelsea hanya mampu pulang membawa 1 poin dari kunjungan ke markas Brentford. Di awal laga, Chelsea berhasil mencetak gol pertama melalui Nicholas Jackson, tetapi Brentford berhasil membalas dengan 2 gol dari Mats Roeselef dan Yoane Wissa. Chelsea lalu menyamakan skor menjadi 2-2 berkat gol Alex Disasi pada menit ke-83. Hasil imbang ini tidak mengubah posisi Chelsea di tabel Liga, tetap di urutan ke-11 dengan total 36 poin. Sementara Brentford berada di posisi ke-15 dengan 26 poin. Tottenham Hotspur menumbangkan Crystal Palace 3-1. Spurs tertinggal lebih dulu melalui Eberechi Eze di menit ke-59. Spurs lalu mencetak gol belasan melalui Timo Werner, Christian Romero, dan Son Heung-min. Kemenangan ini membuat Spurs kini berada di urutan kelima dengan 50 angka, tertinggal 5 angka dari Aston Villa di 4 besar. Sementara Palace di peringkat ke-14 dengan 28 poin. Di Liga Italia, AS Roma sukses menang, meyakinkan 4-1 atas Monza. Gol kemenangan Roma di laga ini dicetak oleh Lorenzo Pellegrini, Romelu Lukaku, Paulo Dybala, dan penalti Leandro Paredes. Sementara Monza mampu memperkecil keadaan berkat gol Andrea Carboni. Berkat hasil ini, AS Roma naik ke posisi kelima klasemen sementara Serie A dengan raihan 47 poin. Sementara Monza tertahan di peringkat 11 dengan raihan 36 poin. Di Spanyol, Real Madrid berbagi hasil imbang 2-2 dengan Valencia dalam lanjutan laga La Liga 2023-2024 di Mestalla, Minggu 3 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Valencia berhasil mengemas 2 gol terlebih dahulu melalui aksi Hugo Duro menit 27 dan Roman Yaremchuk 29. Sementara itu, gol penyelamat Los Blancos berkat 2 gol Vinicius Junior pada menit 45+5 dan 75. Hasil imbang ini tidak berpengaruh bagi El Real di puncak klasemen, sementara Liga Spanyol. Di Jerman, Borussia Dortmund berhasil mengamankan 3 angka saat bertandang ke markas Union Berlin dalam laga lanjutan Bundesliga. Tim berjuluk Black Yellow ini menang dengan skor 2-0 dalam laga yang berlangsung di Stadion Alte Forstere. 2 gol Dortmund tercipta berkat aksi Karim Adeyemi dan Iam Matsin. Inter Miami menggilas Orlando City 5 gol tanpa balas dalam lanjutan laga MLS 2024 wilayah timur di Chase Stadium, Minggu 3 Maret pagi waktu Indonesia Barat. 2 gol sumbangan ex-Barcelona Lionel Messi pada menit 57 dan 61 dan Luis Suarez pada menit 4 dan 11, serta kontribusi tunggal Robert Taylor pada menit 29 memastikan kemenangan bagi The Herons. Hasil ini sekaligus memantapkan posisi klub asal Florida tersebut di puncak klasemen MLS 2024 wilayah timur. Badan Wasit Major League Soccer atau MLS mengganti official pertandingan yang bertugas pada laga Derby Florida antara Inter Miami dan Orlando City. Organisasi wasit profesional Pro DAS menggantikan wasit Guilherme Serreta yang kedapatan mengenakan jersey Inter Miami yang fotonya tersebar secara daring. Tugas pengadil pertandingan kemudian diberikan kepada wasit Jaime Herrera.
Keributan pecah di laga Valencia versus Real Madrid itu terjadi setelah laga berakhir. Awalnya Madrid punya peluang untuk membuat skor menjadi 3-2 pada detik-detik akhir laga melalui gol Bellingham. Namun ternyata wasit Gil Manzano sudah meniup peluit tanda laga usai hanya sepersekian detik dari gol tersebut. Bellingham dan beberapa pemain Madrid pun mengerumuni wasit tersebut untuk protes. Protes keras Jude Bellingham berbuah kartu merah dari sang wasit. Pemain Valencia Mukhtar Diakabi mengalami cedera serius. Dia kesakitan di bagian lutut setelah terlibat kontak fisik dengan Aurelien Tchouameni. Banyak pemain harus memalingkan muka dengan ngeri saat Diakabi terbaring di lapangan. Beberapa bintang Madrid juga menghibur Tchouameni yang tampak murung setelah tabrakan dengan Diakabi, yang dilarikan ke rumah sakit pasca laga berakhir. Sejauh mana cedera Diakabi kemungkinan akan terungkap dalam beberapa hari mendatang. Kericuhan sempat terjadi di laga Nottingham Forest versus Liverpool pada pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Salah satu petinggi Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, memprotes keputusan wasit hingga masuk ke pinggir lapangan di menit-menit akhir. Kejadian itu bermula dari gol Darwin Núñez ke gawang Nottingham Forest. Tidak diketahui pasti apa penyebabnya, tapi para staf kepelatihan Nottingham Forest memprotes keputusan wasit untuk gol tersebut. Winger AC Milan Christian Pulisic menerima banyak ancaman pembunuhan dan pelecehan di media sosial menyusul kemenangan 1-0 atas Lazio hari Jumat. Pada laga itu, Lazio menyelesaikan pertandingan dengan 8 pemain dan Pulisic terlibat dalam 2 dari 3 kartu merah tersebut. Pulisic memposting foto dirinya dan tim Milan yang melakukan selebrasi usai pertandingan di Instagram dan dibanjiri dengan komentar-komentar kasar. Timo Werner akhirnya bikin gol lagi di Liga Inggris setelah terakhir kali pada 2022. Bagi Werner, golnya ke gawang Palace merupakan gol pertamanya untuk Tottenham. Striker berpaspor Jerman ini baru didatangkan Spurs dari RB Leipzig musim dingin lalu dengan status pinjaman. Terakhir kali ia mencetak gol di Liga Inggris pada April 2022. Kala itu, Werner bikin gol untuk Chelsea saat kalah 2-4 atas Arsenal. FIFA menolak proposal International Football Association Board atau IFAB agar regulasi kartu biru disahkan untuk kompetisi sepak bola resmi. Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan kartu biru tak akan diterapkan dalam sepak bola elit. Hal tersebut disampaikan Infantino saat tiba di pertemuan IFAB di Skotlandia. Infantino menyebut penerapan kartu biru justru bisa merusak pertandingan. Saya tidak menyadari adanya topik ini. Saya adalah presiden FIFA dan saya pikir FIFA memiliki suara dalam IFAB. Jadi saya tidak tahu apakah Anda menginginkan judul kartu merah untuk kartu biru, katanya. Cristiano Ronaldo cuma nonton dari tribun VIP saat laga Al Nassr versus Al Hazm Jumat 1 Maret. Ronaldo penuh ekspresi ketika timnya bikin gol juga saat kebobolan. Ada satu momen yang mencuri perhatian saat Sadio Mane jadi eksekutor penalti di menit akhir. CR7 memperhatikan dengan seksama dan tentu berharap tendangan Mane masuk. Mane lepas tembakan keras melayang ke posisi atas. Bola dengan kencang membentur tiang lalu untuk memantul ke tanah. Ronaldo tampak jantungan. Zara Musdalifah baru saja mencetak sejarah di W-League Women. Pemain andalan timnas Indonesia putri ini tercatat sebagai pemain wanita Indonesia pertama yang bermain di W-League Women. Sejarah ini dicetak setelah Zahra berhasil debut di laga Cerezo Osaka Ladies versus Minafi Sendai Ladies yang digelar pada Sabtu sore 2 Maret. Sayangnya di laga ini Cerezo Osaka Ladies harus menelan kekalahan dengan skor 2-1. Nama Jai Izzas dipastikan masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk 2 laga lawan timnas Vietnam Maret 2023. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji tidak membeber siapa saja pemain yang dipanggil Shin Tae-yong selain Jai Izzas. Namun Sumarji memastikan bahwa komposisi pemain pilihan STI tidak akan jauh berbeda jika dibanding dengan Piala Asia 2023 lalu. Jika dimainkan pada laga tersebut, Jai Izzas akan mencatat debut bersama skuad Garuda.
Thibaut Courtois dan Eder Militao telah absen selama 6 bulan terakhir karena cedera ACL di awal musim ini. Keduanya telah mengikuti jadwal latihan yang telah disesuaikan dan Carlo Ancelotti mengindikasikan bahwa keduanya akan membutuhkan waktu sekitar 6 minggu untuk kembali beraksi. Waktu kembalinya mereka bertepatan dengan laga-laga penting dalam kalender Real Madrid, termasuk partai El Clasico yang sangat dinantikan melawan Barcelona di Santiago Bernabeu pada 21 April. Pelatih Manchester City Pep Guardiola baru-baru ini dimintai nasihat oleh manajemen Barcelona mengenai topik penunjukan manajer klub berikutnya, dan menurut laporan, Guardiola menyarankan pelatih Brighton yang berasal dari Italia Roberto De Zerbi. De Zerbi telah dikaitkan dengan pekerjaan di Barca oleh beberapa media di Spanyol, Italia, dan Inggris dalam beberapa pekan terakhir. Nama-nama lain dalam daftar calon Barcelona dilaporkan adalah Hansi Flick dan Thomas Tuchel. Bek tengah Barcelona, Andreas Christensen menegaskan tak akan pergi dari Blaugrana hingga musim depan. Menurutnya, walaupun pelatih Xavi Hernandez yang membawanya ke El Barça, namun ia merasa nyaman berada di Spanyol. Ia pun menyayangkan atas hengkangnya Xavi Hernandez di akhir musim nanti. Namun, Andreas Christensen belum memikirkan soal masa depannya setelah di Barcelona. Kontraknya saat ini masih tersisa hingga Juni 2026. Arda Güler lagi tidak aman situasinya di Real Madrid. Gelandang asal Turki ini tampak malas-malasan karena cuma jadi cadangan. Gestur tubuhnya bahkan sudah disoroti Ancelotti. Contohnya, pada akhir Januari kemarin saat Madrid hadapi Almeria. Güler awalnya mau dimasukkan sebagai pemain pengganti, namun tidak jadi. Güler langsung membuang rompinya. Güler sendiri memiliki kontrak sampai musim panas 2029. Jika attitude-nya tidak juga berubah, Madrid diyakini mungkin akan ambil opsi meminjamkannya. Pelatih baru Brazil, Dorival Junior, telah mengumumkan skuad Brazil pertamanya untuk pertandingan persahabatan melawan Inggris dan Spanyol masing-masing pada 23 dan 26 Maret. Dan striker yang akan bergabung dengan Real Madrid, Endrick, telah terpilih dalam skuad yang beranggotakan 26 pemain itu. Dengan demikian, Endrick bisa menghadapi rekan timnya di Real Madrid, Jude Bellingham, dalam laga di Stadion Wembley pada 23 Maret nanti. Bek Brentford, Ben Mee harus absen di sisa musim ini karena cedera pergelangan kaki. Ben Mee menderita cedera saat Brentford kalah 4-2 dari West Ham di Liga Premier pada hari Senin. Pemain berusia 34 tahun itu diperiksa oleh staf medis klub minggu ini dan manajer Thomas Frank mengatakan ketakutan terburuknya atas cederanya telah terkonfirmasi. Alejandro Garnacho menjadi salah satu dari 4 pemain di bawah usia 20 tahun yang dipanggil timnas Argentina bulan ini. Selain Garnacho, pemain muda lain yang diikutsertakan adalah Facundo Bonanot dari Brighton dan Valentin Carboni dari Monza. Salah satu kejutan terbesar dari skuad Lionel Scaloni yang diumumkan pada Jumat adalah bek kiri berusia 19 tahun Valentin Barco. Argentina akan bermain melawan El Salvador pada 22 Maret di Lincoln Financial Field, Philadelphia, dan Costa Rica 4 hari kemudian di Los Angeles Memorial Coliseum. Kiper Andre Onana yakin mulai bersinar setelah mengalami masa sulit secara mental selama beberapa bulan awal bermain bersama Manchester United. Kiper timnas Kamerun itu hijrah ke MU dari Inter Milan pada bulan Juli dengan nilai transfer 47,2 juta pounds. Namun, serangkaian kesalahan yang dilakukan membuatnya berada di bawah tekanan besar. Onana mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Inggris, dan ia kini siap memperbaiki kualitasnya. Manchester United rupanya tidak masuk kategori karena Zinedine Zidane disebut-sebut hanya ingin melatih 3 tim saja. Sebelumnya tersiar kabar bahwa Sir Jim Ratcliffe tertarik merekrut Zidane ke MU. Akan tetapi, menurut perkataan Thomas Grafson, MU tidak masuk kategori tim yang ingin dilatih Zidane. Saya berbicara dengan Zidane di Madrid 2 tahun lalu, di mana dia mengatakan kepada saya bahwa hanya ada 2,5 pekerjaan yang ingin dia terima. Mereka adalah Marseille, Madrid, dan timnas Prancis, ucap Grafson. Chelsea bisa saja mendapatkan Victor Osimhen pada musim panas mendatang. The Blues bisa menggunakan senjata rahasianya, yakni John Obi Mikel. Obi Mikel yang sempat bermain bareng Osimhen di timnas Nigeria, secara pribadi mendesak penyerang Napoli itu untuk ke Chelsea. Osimhen punya klausul pelepasan senilai 110 juta pounds. Dengan Obi Mikel menyebut Osimhen mencintai Chelsea. Bomber 25 tahun itu juga diyakini sangat diinginkan Chelsea. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!